Bayangkan sebuah dunia di mana batasan waktu dan ruang tidak ada, dan di mana dua sosok besar dari dua tradisi spiritual berbeda bisa bersatu dalam satu narasi. Bagaimana jika Siddhartha Gautama, yang dikenal sebagai Buddha, sebenarnya adalah Nabi Zulkifli yang disebutkan dalam Al-Quran? Meskipun terdengar seperti konsep dari kisah fiksi atau teori konspirasi, ide ini telah menarik perhatian para pemikir dan pencinta sejarah lintas budaya. Apakah mungkin bahwa seorang pangeran yang mencari pencerahan di lembah Gangga dan seorang nabi yang dikenal karena kesabarannya dalam kitab suci Islam, sebenarnya adalah orang yang sama? Video ini mengajak Anda untuk mengeksplorasi teori kontroversial ini, yang melintasi batasan agama, sejarah, dan pemahaman manusia tentang kepercayaan dan kebenaran. Ada sebuah teori yang menarik perhatian beberapa orang, yakni kemungkinan bahwa Siddhartha Gautama, yang dikenal sebagai Buddha, adalah Nabi Zulkifli dalam tradisi Islam. Teori ini bersifat spekulatif dan tidak memiliki dukungan yang kuat dari sejarah atau teologi, namun ia mengundang diskusi menarik tentang interaksi antara agama Buddha dan Islam, serta tentang kemungkinan persilangan budaya dan spiritual antara dua tradisi besar ini. Siddhartha Gautama hidup sekitar abad ke-6 hingga ke-5 sebelum Masehi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Nepal dan India. Beliau adalah seorang pangeran yang meninggalkan kehidupan mewahnya untuk mencari pemahaman tentang penderitaan manusia dan jalan menuju kebebasan dari siklus reinkarnasi. Setelah melalui banyak pencarian dan meditasi, Siddhartha mencapai pencerahan dan menjadi Buddha, yang berarti yang tercerahkan. Ajaran-ajarannya, yang dikenal sebagai Dharma, menekankan 4 kebenaran mulia dan 8 jalan utama, sebagai cara untuk mencapai nirwana, atau pembebasan dari penderitaan. Sedangkan, Nabi Zulkifli adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Nama Zulkifli muncul 2 kali dalam teks suci Islam. Dalam Al-Quran, Nabi Zulkifli disebut sebagai seorang yang sabar, setia, dan beramal baik, tetapi tidak banyak rincian lain yang diberikan tentang kehidupannya. Tradisi Islam umumnya menganggapnya sebagai salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk membawa petunjuk dan kebenaran kepada umatnya, meskipun identitas historis dan asal-usul geografisnya tidak jelas. Teori bahwa Siddhartha Gautama dan Nabi Zulkifli adalah sosok yang sama, muncul dari beberapa kesamaan dalam narasi kehidupan dan ajaran mereka. Kedua tokoh dikenal karena pengajaran moral mereka yang kuat. Buddha dikenal karena kebijaksanaan, kasih sayang, dan pencariannya akan pencerahan spiritual, sementara Nabi Zulkifli dikenal karena kesabarannya dan kesetiaannya kepada Allah. Al-Quran tidak memberikan banyak detail tentang Nabi Zulkifli, memungkinkan beberapa orang untuk berspekulasi bahwa ia mungkin seorang figur terkenal dari budaya atau agama lain yang dikenal dalam sejarah. Pada masa lalu, ada interaksi budaya yang signifikan antara masyarakat Hindu-Buddha di India dan wilayah-wilayah yang sekarang mayoritas Muslim, seperti Timur Tengah. Beberapa berpendapat bahwa cerita tentang Siddhartha Gautama mungkin telah diadaptasi atau diintegrasikan ke dalam tradisi Islam sebagai Zulkifli. Beberapa spekulasi berkisar pada kemiripan fonetik antara nama Zulkifli dan Kapilavastu, nama kota di mana Siddhartha Gautama lahir dan menghabiskan masa mudanya. Namun, ini adalah argumen yang lemah karena Kapilavastu merujuk pada tempat, bukan individu, dan tidak ada bukti langsung yang menghubungkan nama tersebut dengan Zulkifli. Kedua tokoh dikenal karena pengabdian mereka dalam mengajarkan kebenaran dan menunjukkan keberanian dalam menghadapi tantangan. Siddhartha Gautama meninggalkan kehidupan duniawi untuk mencari pencerahan,
Sementara Nabi Zulkifli dikenal karena kesabarannya dalam menjalankan tugas kenabiannya. Keberanian dan pengabdian yang ditunjukkan oleh kedua tokoh ini, dapat dianggap sebagai paralel yang mendukung teori ini. Baik Siddhartha Gautama maupun Nabi Zulkifli, dikenal karena pendekatan mereka yang damai dan kontemplatif dalam mengajarkan kebenaran dan membimbing orang lain. Kesamaan ini dalam pendekatan terhadap ajaran spiritual dapat dilihat sebagai bukti pendukung, meskipun ini lebih merupakan karakteristik umum daripada bukti spesifik. Kendati menarik, teori ini menghadapi beberapa kritik. Ajaran Buddha dan Islam memiliki perbedaan mendasar, seperti konsep Tuhan, tujuan akhir kehidupan, dan cara mencapai keselamatan. Buddha tidak menekankan pada monoteisme atau konsep ketuhanan yang personal, yang berbeda dengan ajaran Islam, yang berpusat pada keyakinan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada bukti historis atau tekstual yang kuat yang menghubungkan kedua tokoh ini secara langsung. Teori ini lebih merupakan spekulasi tanpa dasar yang kokoh dalam literatur agama atau sejarah. Meskipun teori ini menarik untuk dipertimbangkan dan dapat menjadi subjek diskusi yang mendalam tentang hubungan antaragama, tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung bahwa Siddhartha Gautama adalah Nabi Zulkifli. Kedua tokoh tetap penting dalam tradisi masing-masing sebagai pilar moral dan spiritual. Seperti halnya banyak teori spekulatif lainnya, penting untuk mendekatinya dengan sikap kritis dan terbuka, sambil tetap menghormati keyakinan dan tradisi yang berbeda.